alam semesta ini itu akibat adanya pencipta. Bukti adanya pencipta, adanya alam semesta ini. Kalau pencipta itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena pencipta sendiri tidak ada. Karena alam semesta ini ada, maka pencipta itu wajib hukumnya ada. Meski tak terlihat, apalagi tidak terlahirkan. Demikian Bang Yusuf. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan. Pak Yusuf. Halo Bang Hos ya. Ya, jadi di sini ini ya, Bang Mataraja saya duluan ya. Boleh. Ya begini, saya cermati dari apa yang coba digambarkan Bang Suma. Coba kita fokuskan yang di dalam kekristenan ini sudah sangat dikenal. Apalagi itu menjadi dasar pemahaman-pemahaman metafisik atau yang coba dirumuskan dari Santo Thomas Aquinas tentang Summa Theologia. Bagaimana akal menjelaskan tentang keberadaan. Salah satu kita kerucutkan tentang hukum sebab akibat. Oleh karena itu hal-hal seperti itu tuh biasa di dalam pengertian kekristenan tentang bagaimana mengerti sumber keberadaan. Tetapi di situ saya lihat banyak koreksi ya. Ketika Anda sudah menyentuh ranah filsafat dalam menjelaskan sisi ketuhanan ini, maka kompleksitas pemahaman tentang ada harus mempunyai satu proyeksi tentang pemahaman-pemahaman abstrak yang bisa dipahami secara konkret. Oleh karena itu terlepas dari itu, saya melihat ada pencampuran tentang pemahaman di mana dunia-dunia abstrak yang dipahami secara konkret dalam pemahaman pengenalan akan Allah dibenturkan dengan pengertian akan kehadiran Yesus di dunia ini. Karena dua hal ini yang coba Anda benturkan, oleh karena itu membuat pemikiran Anda bahwa tidak mungkin sang sumber keberadaan berada di dalam unsur-unsur yang terlibat di dalam ruang dan waktu. Salah satunya, tidak mungkin sang sumber keberadaan itu dapat diindrai, mempunyai kelemahan, dan sebagainya. Oleh karena itu hal yang mudah yang saya sudah tekankan dari awal, bahwa ketika kita menyimak atau menyikapi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, maka apa yang menjadi pemahaman Kristen tentang siapakah Yesus ini, itu yang tertuang dalam teologi kristologi yang bisa kami kembangkan dalam pemahaman tentang siapakah Yesus. Sudah jelas bagi kami bahwa hal yang transenden ini diimanenkan dalam perwujudan firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam kekristenan, hal yang transenden dan imanen dapat dipahami dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, di dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang hal-hal yang yang dapat dikatakan pemahaman kita tentang sesuatu yang transenden ini, bukan berarti kita mau mengatakan hal ini harus diindrai, tidak. Pemahaman abstrak bagi orang Kristen itu sudah sangat terbiasa dan kami sangat memahami tentang bagaimana memahami hal-hal metafisik yang bisa diterapkan dalam hal keimanan. Oleh karena itu kenapa kami biasa dengan pengertian bahwa yang transenden ini terimanensikan di dalam kehadiran Yesus Kristus. Oke ya. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum saya sikapi. Pak Mataraja mungkin mau menambahi. Oke. Saya dunia filsafat kurang paham Pak Yusuf. Saya orang awam, dan Bang Juma yang ahli juga filsafat saya kurang paham. Saya hanya umat biasa. Jadi seperti Pak Yusuf bilang tadi dan Pak Bang Juma, saya tangkap pada satu titik yang bisa melintasi waktu, tempat, yang bisa melewati ini semua dalam sekaligus, ya menurut saya sih sang itu Allah itu sendiri. Hanya saya tadi Pak Yusuf mau bertanya, sorry nih ke Pak Yusuf juga, kita sama-sama Katolik dan kita tidak bisa salahkan pandangan mereka, ya oke, tapi kita sebagai Katolik Pak Yusuf memang ya sama.
Tapi saya dengan Pak Yusuf satu kata. Saya pada titik pertanyaan saya dalam perenungan saya yang ada di TikTok ini. Seandainya Tuhan itu harus melewati waktu, tempat, semuanya. Bagaimana caranya bahwa manusia ini mengakui bahwa dia itu Tuhan. Jadi pada penjelasan ini saya menangkap penjelasan Pak Yusuf bahwa menurut saya, sorry nih kalau salah tolong dikoreksi, orang yang bisa melalui dua tempat, melewati waktu, lokasi atau dimensi yang kita tidak lihat dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu dia sendiri. Sang itu tidak muanya. Makanya saya tadi Pak Juma benar, kita punya mendeteksi, makanya akal kita punya deteksi. Dan karena keangkuhan manusia itu sendiri dan kesombongan itu sendiri, dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Bahkan Tuhan hadir pun dalam firman, dia tidak percaya dan tetap mengatakan bahwa dialah yang benar. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Mata Raja, Pak Yusuf. Gimana caranya orang itu percaya bahwa ketika Yesus mewakili sesuatu yang abstrak, itu dia adalah Tuhan. Gimana tuh cara percayanya tuh? Ya, kalau di dalam Kristen yang saya baru singgung tadi tentang summa theologia yang banyak dipelajari dalam pendekatan pemahaman filsafati untuk mengenal hal-hal yang metafisik, itu ya memang mungkin bagian lainnya. Tetapi yang paling gampang untuk mengatakan ini, ya kita melihat dari kesaksian yang diwartakan itu. Karena saya lebih tertarik pada Injil Yohanes. Ketika Injil Yohanes secara baik membuat sistematik penjelasan tentang teologi inkarnasi, itu yang membuat kita menerima bahwa yang transenden ini telah terimanenkan dalam kehadiran Sang Yesus Kristus, pribadi Allah yang menjadi manusia. Berarti tergantung kan ya, kesaksian orang ya. Apa itu? Tergantung apa? Kesaksian orang berarti ya jawabannya ya. Ya, ini kalau kita merujuk pada apa ya? Pada catatan yang bisa menjadi referensi kita tentang iman ke Katolik atau iman ke Kristenan pada umumnya. Oke. Monggo Bang Zuma ditanggapi Bang. Iya, terima kasih Bang Mata Raja dan juga saudara saya Bang Yusuf. Jadi gini, ada intisari dari pernyataan saudara saya berdua terkait dengan Tuhan yang tak terlihat itu kemudian agar terlihat dia kemudian mengutus. Saya bantu dengan dalil yang kemudian banyak menguatkan iman Kristen, saudara Kristen, untuk menuhankan anak manusia bernama Yesus ini. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Di sana ada kata didomi. Kata didomi ini dalam bahasa Yunani, kalau kita maknai dengan makna yang sesungguhnya, itu adalah memberikan. Kalau karunia itu kan bahasa agama. Tapi kalau kita jujur untuk menyikapi data yang ada di dalam pernyataan Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya. Anak di sini adalah hamba, utusan, ciptaan. Kenapa saya katakan hamba atau anak ini adalah ciptaan? Anda boleh melihat di dalam pemaknaan kata anak dalam perspektif agama-agama terdahulu. Dalam hal ini adalah agama Samawi, agama Yahudi, agama orang Yahudi yang kemudian mereka memiliki kitab dalam bahasa Ibrani. Boleh kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Anak di sini adalah hamba Tuhan yang dikasihi. Bapak di sana adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kita jangan terjebak dengan kata anak, jangan terjebak dengan kata bapak. Karena bapak adalah pencipta, anak adalah ciptaan yang dikasihi, yang taat akan didikan dan ajaran Tuhan. Itu poinnya. Karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini, sehingga ia memberikan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa poinnya kemudian? Kedudukan Yesus itu ketika dikatakan firman, inilah yang kemudian saya katakan mencederai akal.
Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu bukan kata, Yesus itu makhluk, dia manusia yang berasal dari kata. Apa kata itu? Jadilah manusia. Di mana poin itu terjadi? Kita baca dalam Lukas 1, baca Markus 1, baca Matius 1. Apa yang diceritakan di sana? Malaikat Gabriel datang memberitakan firman. Apa firman itu? Maria, wahai manusia Maria, manusia perawan Maria yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan engkau hamil dan melahirkan ciptaannya bernama Yesus. Lahir. Jadi ketika kemudian menggunakan himne Plato, dalam hal ini adalah filsafat Yunani, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi manusia. Maka di sini akan kita hadapi berbagai macam polemik yang tidak mungkin kemudian bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang logika atau rasional. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, padahal aku ini adalah tadinya firman, kalam yang menjadi manusia itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, padahal aku ini adalah Theos yang tadinya sudah menjadi daging. Jadi rasional kita akan menjadi timpang kemudian ketika filsafat seperti ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai dasar iman, kemudian menghadirkan diri kita sebagai makhluk yang memiliki akal, timpang di sana. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara mengatakan firman telah menjadi manusia, perkataan atau kata menjadi manusia, saya katakan apapun yang keluar dari Tuhan, apapun yang bersumber dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Firman berasal dari Tuhan. Matius 4, nomor 4, manusia bukan hanya hidup karena roti, tetapi juga berasal dari setiap firman yang keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Berarti Yesus dan kedudukannya adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Satu data dari saya, ya, sebagai pengantar dari tanggapan saya kepada saudara saya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Ya, tadi di awal saya mengatakan pendeteksian iman harus didasari dengan akal. Iman tanpa akal adalah halu. Akal yang kemudian difilter menghasilkan iman, itulah iman yang benar. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi keadaan Yesus yang sebenarnya seperti itulah kita. Kita siapa? Kita orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang kemudian mendudukkan perkara yang tidak sesuai dengan akal dan wahyu. Pegangan yang terakhir untuk teman-teman, 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, fana, tidak kekal, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Berarti pencipta langit dan bumi yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti yang kekal itu tidak terlihat. Itulah makanya saya katakan tadi, bagaimana mungkin kemudian kita ingin mengingkari bahwa kita ini adalah ada dari proses kedua orang tua kita, sementara kita tidak menjadi saksi, tidak menjadi pendengar, tidak menjadi penglihat ketika orang tua kita mencetak kita. Nah, ini fungsinya akal ketika kita ingin mengetahui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak butuh menjadi makhluk untuk diakui keberadaannya. Cukup memperlihatkan adanya siang dan malam, adanya udara, adanya tanah, adanya air. Bagi orang-orang yang berakal, itu sudah cukup membuktikan bagi mereka bahwa Tuhan itu ada. Tanpa Tuhan itu datang menghinakan dirinya menjadi ciptaan. Demikian, sementara, silakan. Sebelum ditanggapi Bang Yusuf, Bang Arif sama Bang Beka gantian ya. Ini kayaknya ada teman Kristen mau nanya ini. Iya, baik. Boleh, silakan Ustaz. Oke. Baca. Tapi sebelumnya sedikit dari saya mungkin ya, Bang Mataraja dan Bang Yusuf. Izin Bang Zumah dan Ustaz Najah. Jadi saya tegaskan sekali lagi sebelum saya turun, ya, ada beberapa ayat mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan dan dia adalah dia adalah penerima firman. Dikatakan di situ juga di 2 Timotius 3 nomor 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu dikatakan lagi
di 2 Tawarikh 24 nomor 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Namun Tuhan mengutus nabi kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan ditegaskan lagi di dalam Yohanes 6:29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Lalu Yohanes 6:57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lalu di Yohanes 10:36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku an Allah. Ya. Terus Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jelas di sini. Satu lagi izin. Di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya, jadi dari beberapa ayat tadi ditegaskan di dalam Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Jadi sekian dari saya, terima kasih Bang Juma dan Ustaz Najah dan teman-teman Kristen lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang, makasih. Pak Yusuf, monggo ditanggapi. Oke, ya ini untuk Bang Suma ya, yang saya sempat catat beberapa poin, tapi kelihatan banyak poin yang dimunculkan. Tetapi saya coba menanggapi apa yang terekam dalam pemikiran saya. Kita lihat Yohanes 3:16 yang saya sudah informasikan. Kalau mau diintikan, inilah pengajaran inti Yohanes, yaitu saya bacakan secara lengkap ya. Walaupun nanti diartikan agak berbeda, itu tidak masalah, karena saya lihatnya tidak masalah. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Penekanannya di situ jelas ketika dikatakan, walaupun saya menggunakan pengertian Anda memberi, itu tidak tidak mengubah konsentrasi Yohanes dalam menekankan siapakah anak tunggal Allah ini. Di situ tidak ada penerjemahan hamba, tidak, anaknya yang tunggal. Jika mau dikongkordansikan dalam Perjanjian Lama tidak benar kepada Amsal atau apa, tidak, tetapi kepada kitab Daniel tentang anak dan bapa coba dipahami dalam konteks itu, sehingga mengertinya secara benar. Itu satu ya. Ketika melihat hal itu, maka ketika Allah memberikan, menurut Anda ya, memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu pernyataan khusus kepada siapakah sang anak tunggal ini. Ya, jadi penekanan ini, jadi ketika Bang Suma sudah bermain di inti Yohanes ini, maka tidak lain tidak bukan Anda harus mengakui bahwa anak tunggal Allah itu adalah Allah. Itu satu. Kedua, ketika kita bicara dalam apa ya, yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan, hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Jika kita mengerti pemahaman pengenalan akan sumber keberadaan, tidak bisa kita mengerti bahwa yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan, berarti Tuhan itu bukanlah Tuhan, karena Dia bisa terbatas dari apa yang keluar dari dirinya bukanlah dirinya. Artinya, atau secara luas kita bilang, kekekalan tidak mungkin keluar darinya sesuatu yang tidak kekal, atau Tuhan tidak mungkin yang keluar darinya bukanlah Tuhan. Seperti kita ketika dihembuskan roh. Oleh karena itu menjawab langsung tentang 1 Yohanes 3 yang Anda sebutkan. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena kita dihembuskan roh yang sama. Kita disebut anak-anak Allah karena Yesus telah menyatakan bahwa hembusan Roh Kudus, hembusan Bapa yang menghidupkan itu melayakkan kita sebagai anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah karena kita ada bagian Allah di dalam itu. Roh itu adalah roh Allah.
Oke, roh itu bukan pengertian 1, 2 dan dibatasi, tidak ya. Coba mohon ketika membahas tentang hal yang metafisik, mempunyai pola pikir metafisik yang mantap. Itu kedua. Ketiga, mengajar tentang pengajaranku bukan dari diriku sendiri, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini, bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah Anda tidak bisa berpikir bahwa dengan pernyataan ini Yesus sedang membuktikan bahwa Dia dengan Bapa tak terpisahkan? Karena apa? Karena ajarannya bukan dari dirinya, tetapi dari Bapaknya. Menandakan, merepresentasikan bahwa Bapa dan Yesus tak terpisahkan. Terima kasih kalau Anda sudah mulai mengerti sedikit tentang hal-hal seperti ini. Tentang menjawab kawan tadi yang tentang banyak ulasan, tentang utusan. Sejauh mana Anda bisa memahami utusan? Karena secara singkat bisa dikatakan ketika Yesus adalah Kristus, Mesias, dalam fungsionalnya sebagai nabi, imam, dan raja, ya dia diutus. Apa masalahnya? Enggak ada permasalahan dalam iman Kristen tentang Yesus Kristus atau Yesus Mesias itu. Karena itu, ketika memahami utusan dalam pengertian-pengertian tertentu itu, Anda tidak dapat memahami apa yang orang Kristen pahami tentang Yesus itulah Allah. Karena apa? Anda tidak mau membaca tentang bagaimana keutamaan-keutamaan yang disampaikan para pewarta tentang siapakah Yesus. Saya kasih garis besarnya. Matius secara khusus memberitahukan tentang Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Siapa yang berserta mereka? Yesus berserta mereka. Berarti Yesus adalah Tuhan dalam konsep Matius. Anak-anak Allah, anak manusia, itu semua menunjukkan tentang sisi keilahian. Yang paling terang di dalam kesaksian ini yaitu Injil Yohanes, yang sangat-sangat memuat tentang keilahian Yesus. Yaitu dari 2 bab yang bisa kita bedakan tentang bagaimana mencermati Yesus Kristus ini, yaitu dari tanda-tanda yang mau dihadirkan tentang siapakah Yesus, dan kemuliaan atau doksa di bagian terakhir tentang bagaimana kita memahami doksa di dalam Injil Yohanes yang sangat menekankan bahwa Yesus itu Allah. Demikian ya. Oke, belum. Pak Mataraja. Selamat izin, boleh? Oke. Sebelumnya matur nuwun Ustaz Maja. Ini teman itu gini. Gimana cara orang percaya kalau yang datang manusia itu adalah Tuhan? Gitu. Maaf Ustaz. Suaranya agak naik turun Ustaz. Ya, gini. Cek, sudah? Ya, aman. Ya. Nah, gimana caranya orang itu tahu orang itu datang sebagai manusia itu Tuhan? Kata Pak Yusuf, kesaksian. Oke. Ya. Siap. Ya. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang Ustaz Zuma, Bang Nanja, Pak Yusuf, Bang Mataraja ya tadi ya, juga yang barusan turun. Ya, sebelumnya saya tidak punya kapasitas banyak ya, tapi saya berdoa terlebih dahulu Tuhan mampukan saya untuk kawan-kawan boleh memahami apa yang kami pahami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus pahami bahwa firman Allah itu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Karena firman itu adalah logikanya Allah. Sejatinya Allah, dan dia adalah sang firman itu ya. Nah, ketika teman-teman itu memahami dalam kacamata keislaman bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bahwa Yesus itu, kami tidak akan protes, kami tidak akan marah. Yang menjadi keberatan bagi kami adalah ketika Yesus itu dipahami only ya, hanya sebatas ciptaan saja. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Kenapa? Karena kita juga pahami bahwa Yesus atau Mesias itu memiliki dwinatur, sama seperti perkataan Yesus kepada orang Farisi. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah Mesias? Mereka menjawab, Mesias itu anak Daud. Yesus tanya lagi, katanya anak Daud. Kok kalau dia anak Daud, kenapa Daud menyebut tuannya?
Nah, dalam pertanyaan kedua ini orang Farisi tidak bisa menjawab. Nah, inilah kedwinaturan Yesus. Ketika dikatakan dia anak Daud, itu memang naturnya sebagai manusia yang diimani oleh teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim imani naturnya sebagai manusia. Dia adalah hamba, dia sepenuh manusia, makan, minum, mengalami kelemahan secara fisik. Ini memang diimani oleh umat Muslim. Dan bagi kami pun tidak ada masalah. Tetapi ketika Yesus bertanya, dan mereka tidak bisa menjawab, kok Daud menyebut dia sebagai tuannya? Ya, di sini adalah natur Sang Firman di dalam keilahiannya. Tidak ada di dalam keimanan Islam dan dan Kristen setuju bahwa Firman itu bukanlah ciptaan, bahwa tidak pernah ada Allah tanpa Firman-Nya. Nah, natur inilah yang kami percayai juga ada dalam diri Yesus. Maksud kami, selangkah lagi, teman-teman, ketika memahami natur kemanusiaannya, maka selangkah lagi, teman-teman ini memahami natur keilahiannya. Kenapa? Karena firman itu pasti bukan ciptaan. Nah, kalau dia bukan ciptaan, maka dia pasti adalah Sang Pencipta yang ada di dalam diri Sang Bapa tadi. Sifat Allah pasti Allah. Ide Allah pasti sejatinya Allah. Nah, kedwinaturan ini ada di dalam satu pribadi Yesus. Ketika diakui kemanusiaannya, kami setuju. 1000% kami setuju. Tetapi di dalam keimanan kami juga mau mengakui natur keilahian Sang Firman. Yesus sendiri mengatakan di dalam Wahyu 19 ayat 13. Mewahyukan kepada Yohanes bahwa dialah Sang Firman atau Firman Allah itu. Itu dari pernyataan Yesus kepada Yohanes. Kemudian di dalam Yohanes 1 jelas pada mulai adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Yang segala sesuatu diciptakan oleh Firman itu. Atau mungkin izin ya Ustaz Novi, kalau dalam bahasa Islamnya, maaf ya, mohon dikoreksi. Firman atau kalau saya menggunakan paralelisasi dengan Quran, Quran itu memiliki kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi memang terkena ketentuan Tuhan, terkena kodok. Tetapi kalam nafsi tidak terkena kodok, tidak terkena ketentuan, tidak berada dalam predestinasi Tuhan. Dan yang tidak berada dalam predestinasi Tuhan, itu pasti hanya satu, Tuhan sendiri. Nah, sebagai... jangan lama-lama lanjut ya. Oh ya, baik, mohon maaf ya Ustadz Wafi. Jadi kami memahami 1 menit lagi nggih Ustadz Wafi, izin. Saya konsisten ya, saya cukup konsisten. Jadi 1 menit lagi, mohon maaf Ustadz Wafi. Jadi seperti ini, di dalam natur Yesus, kami percaya dia memiliki sepenuh ilahi dan sepenuh manusia. Dan ketika ditanya, oh gimana kamu meyakinkan? Ingat, di dalam Kejadian 18 ayat 22, Allah bisa makan bersama dengan Abraham. Kejadian 18 ya. Di situ Tuhan bisa mewujudkan dirinya atau berteofani. Bisa? Bisa. Siapa di situ? Yotevaweh sendiri. Nah, dia yang sama yang di dalam Kejadian 18 itu, dia bisa makan bersama Abraham tanpa kehilangan keilahiannya. Maka dalam perjanjian baru, dia bisa menginkarnasikan dirinya tanpa kehilangan keilahiannya, dan dia adalah sepenuhnya manusia. Jadi bagi kami, keimanan Islam sudah benar. Sudah benar, Yesus manusia, betul. Hanya perlu maju selangkah lagi untuk mengimani keilahiannya sebagai firman Allah yang tidak diciptakan, yang adalah pencipta segala sesuatu. Dan dari situlah keselamatan itu ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya kelamaan. Terima kasih Ustaz Wafi, Ustaz Zuma. Lanjut Bang Zuma sebelum ditanggapi. Oke, baik. Jadi ada hal yang menarik di sini. Sekali lagi saya kembali kepada konsep yang awal yang saya sampaikan. Akal adalah aspek pembenar daripada iman. Bukan iman yang kemudian yang menjadi aspek pembenar akal. Kebalik. Nah, Al-Quran mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Di dalam Bible juga dikatakan
Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Makanya Paulus di dalam suratnya ke Roma, dia tidak berani mengatakan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dia hanya mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Dia nggak berani kemudian mengatakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Yesus berasal dari mana? Berasal dari firman. Firman itu kekal, yes. Kalau firman kekal yang dimaksud di situ adalah esensi yang ada pada diri Allah, maka itu merujuk kepada sifat. Yesus kekal? Tidak. Dia makhluk. Mustahil kekal dia. Firman kekal yang dimaksud kekal di sini adalah sifat, sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat yang melekat pada yang memiliki sifat ini. Sama seperti manusia, memiliki sifat pemarah. Sifat pemarahnya manusia tidak akan mungkin menjadi pribadi baru ketika sifat pemarahnya itu dilampiaskan. Misalnya, taruhlah misalnya saya atau teman, Pak Yusuf misalnya, Bang Yusuf, marah kepada orang lain.